Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah yang Anda muliakan, Alhamdulillah pagi ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menghimpun kita semua di majlis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, yang semoga majlis kita adalah majlis yang dibanggakan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majlis yang akan menjadikan wasilah Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, at-tadhkirah pada pagi ini masuk pada bab malaikat penggiring dan amal soleh seorang mukmin. Bab ini, kata beliau, adalah bab yang menjelaskan ketika orang beriman dibangkitkan dari kubur, dia dijemput oleh dua malaikat yang pernah selalu bersamanya semasa di dunia, dan dijemput pula oleh amalnya. Di atas telah disebutkan hadis Jabir yang diriwayatkan secara marfu'. Maka apabila kiamat telah terjadi kelak, turun kepadanya, yakni kepada orang beriman, malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan. Kemudian keduanya melepas buku yang terikat di lehernya, kemudian datang bersamanya, yang satu menggiring dan yang satu lagi memberi kesaksian. Baik, di alinea pertama ini beliau rahimahullah menjelaskan malaikat penggiring, yakni ketika seseorang dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ketika dibangkitkan dari kuburnya, maka yang menggiring manusia adalah malaikat yang mencatat amalnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surah Qaf, yakni ayat ke-17 dan ke-18, tentang kedua malaikat yang mencatat amal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada yang diucapkan oleh seseorang kecuali atau melainkan dicatat ya di sampingnya oleh kedua malaikat, yakni malaikat pencatat amal kebaikan dan
malaikat pencatat amal keburukan. Nah, kemudian di hadis dari Jabir dijelaskan, semua kita punya catatan amal. Yang catatan amal tersebut dikalungkan fi unuqihi, ya, kalau di dalam surah Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ila unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansyura. Lalu kemudian iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Catatan amal tersebut akan dilepas oleh malaikat pencatat amal. Lalu kemudian kelak di hadapan Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala disuruh untuk membaca catatan amal tersebut. Jadi hadis Jabir itu menunjukkan yang menggiring atau menjemput seseorang dari kuburnya adalah di antaranya malaikat pencatat amal kebaikan dan malaikat pencatat amal keburukan. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, yang menggiring seseorang dari kuburnya kelak akan dijemput oleh amalnya. Baik dia berupa amal soleh atau juga amal yang tidak soleh, amal baik atau amal buruk. Ini yang harus kita siapkan, ya, tentang catatan yang akan kita baca. Tentunya harus berusaha agar catatannya adalah catatan kebaikan dan harus berusaha dengan maksimal memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar yang menjemput kita adalah catatan amal soleh, bukan sebaliknya. Karena itu pertanda kebahagiaan, dan juga kalau sebaliknya adalah pertanda kesengsaraan. Kemudian kata beliau, hadis serupa disebutkan juga oleh Abu Nuaim di dalam Thabit dari Thabit Al-Bunani, bahwa ia membaca surah As-Sajdah, yakni Fussilat, bukan As-Sajadah. As-Sajdah, yakni Fussilat. Kemudian beliau berhenti di ayat yang ke-30, yakni innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kata Thabit Al-Bunani, ketika itu dia berhenti lalu berkata, telah sampai kepada kami berita bahwa ketika hamba yang mukmin dibangkitkan dari kuburnya, dia dijemput dua malaikat yang dulu selalu menyertainya semasa di dunia. Kedua malaikat itu berkata, jangan takut dan jangan bersedih, tapi bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini yang pernah Anda jelaskan bulan yang lalu, ya, bahwa kita akan bisa berbicara dengan malaikat tanpa penterjemah di tiga keadaan, sebagaimana di dalam Al-Alusi dan juga di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yakni di antaranya adalah Yaumul Ba'ats, di hari kebangkitan. Ini juga dijelaskan oleh Imam Al-Qutubi lewat hadis dari siapa tadi? Jabir, ya, bahwa malaikat yang mencatat amal itu akan menjemput kita dari mana? Kuburnya, ya. Pada waktu itu adalah sesuatu yang amat sangat mengerikan dan menakutkan, tetapi malaikat penjemput itu berkata, la takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Ya, kata beliau membawakan keterangan itu, tafsir itu, jangan takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Ini menunjukkan penghargaan, penghormatan bagi orang-orang yang beriman ketika dihinggapi dengan rasa takut, ya, kemudian dihibur oleh kedua malaikat dengan mengatakan jangan takut dan jangan bersedih, ya. Kemudian masih kata Al-Bunani,
maka Allah memberi rasa aman kepadanya dari ketakutan dan menenangkan hatinya. Ya, nanti ada 3 bab setelah ini. Para ulama ada perbedaan pendapat tentang langit itu digulung dan diganti untuk yang kedua kalinya, dan juga bumi diganti untuk yang kedua kalinya. Ada yang mengatakan adalah itu ketika tiupan sangkakala yang pertama, tapi juga ada yang mengatakan itu terjadi besok ketika ada di Mauqif, di padang mahsyar. Nanti ini 3 bab lagi, 3 bab lagi. Ini sebagai prolognya seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa pemandangan manusia kalau memang terjadi pergantian langit dan bumi untuk kedua kalinya itu di mahsyar, ya, maka ini menunjukkan ada suatu peristiwa yang dahsyat ketika itu. Ya, aneh ketika langit digulung oleh Allah dan ketika juga bumi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat pendamping itu menghibur orang yang beriman karena ada peristiwa yang sangat menakutkan dengan kalimat apa tadi? La takhaf wa la tahzan. Bahkan dia mengatakan bergembiralah karena Allah telah menjanjikan Anda dengan apa? Dengan surganya. Jadi fenomena yang akan membuat kita takut dengan sangat itu ada beberapa fenomena, ya. Di antaranya ya ini nafkhatul ula nanti, tiupan sangkakala yang pertama, kemudian tiupan sangkakala yang kedua, kemudian pergantian langit kedua dan juga bumi yang kedua. Ya, ya masih panjang lah. Ya, hidup kita sebentar, perjalanan akhiratnya panjang, ya. Tapi lebih memilih yang sebentar daripada yang panjang, gitu ya. Jadi kalau dikatakan hidup ini sebentar, ini kita ambil faedahnya di sini, ya. Maka bila senang di dunia senangnya sebentar. Ya, bila sedih sedihnya sebentar. Bila pun kaya di dunia sebentar. Bila pun miskin sebentar, gila. Bila bahagia juga sebentar. Bila sedih sebentar. Pilih yang mana? Hah? Pilihnya yang panjang, ya. Tapi faktanya selalu milih yang pendek. Ya, ini faedah yang harus kita ambil, ya. Ya. Jadi panjang, panjang sekali perjalanannya. Kemudian kata beliau memang ada peristiwa besar yang menyelimuti manusia pada hari kiamat. Namun orang mukmin tetap berhati tenang. Ini khusus ya. Ada peristiwa yang besar, orang mukmin tetap berhati tenang sebagaimana fenomena orang beriman itu kondisi apapun di dunia selalu tenang. Ya. Ini karakter, Pak. Karakter orang yang beriman itu di dunia juga sifatnya, Pak, bawaannya tenang. Tapi sebaliknya, karakter orang yang hubbud dunia itu selalu ketakutan. Karakter orang munafik itu selalu dihinggapi dengan rasa apa? Takut. Orang yang banyak rasa takutnya yang keluar daripada sifat manusianya itu menunjukkan tauhidnya tidak benar. Ya, karena orang yang beriman yang memiliki ketenangan menunjukkan tauhidnya bagus. Karena dia akan mengatakan kami atau ana hanya takut kepada siapa? Allah tabaraka wa taala. Dan apabila seorang mukmin mengatakan ana akhafullah, aku hanya takut kepada Allah, berarti maknanya Allah tidak akan menyengsarakan, Allah tidak akan menyesatkan siapapun hambanya yang memiliki rasa takut hanya kepada siapa? Allah. Tapi kalau sebaliknya, ya, dia tidak takut sama Allah tapi takutnya sama apa? Manusia, ya. Itu sudah Allah berlepas diri darinya. Kenapa? Karena dia berlepas diri dari siapa? Allah tabaraka wa taala. Maka karakteristik orang yang beriman hatta pada hari yang amat sangat menegangkan, ya ana yaumul ba'ts, pergantian langit dan juga bumi, karakter mereka kata Al-Qurtubi tetap dalam kondisi tenang. Ya. Enak ya, yang tenang itu enak ya. Masya Allah. Ya, tapi nggak tahu kita kan belum dapat ujian yang berat. Masih tenang apa enggak? Ya, kalau dapat ujian yang berat masih tenang, ya bersyukurlah kepada Allah, menunjukkan tauhidnya benar.
Ya. Nah, kemudian masih kata beliau, karena telah mendapatkan petunjuk Allah, ya din hidayah, hidayah atau taufik dari Allah tabaraka wa taala, ya. Ada orang yang punya duit banyak tapi hasil riba, ya, hasil riba, transaksinya ribawi. Tenang apa gak? Ada yang pernah gak kena riba-riba? Pernah? Hah? Ada gak yang mantan riba? Ada? Pernah. Ketika waktu mantan riba, waktu riba itu tenang gak jiwanya? Ada yang ikhwan kita ada. Dia bilang, Ustaz, anak 2 kali diangkat menjadi kepala cabang. Kepala apa? Cabang, bukan kepalanya. Kepalanya bercabang. Kepala cabang. Ini posisi kata beliau, posisi yang oleh orang-orang jahil itu rebutan. Tapi kata beliau dengan gaji yang luar biasa kok tidak mendapatkan ketenangan. Akhirnya dia keluar, mengundurkan diri yang pertama, kedua mengundurkan diri. Kemudian dia mengambil sesuatu kerjaan yang ringan, waktunya pun juga bisa berangkat jam 9, pulang jam 5 atau jam 4 pas adzan maghrib itu, pas adzan asar. Kata beliau dapatnya mungkin nggak seberapa, ngitungnya itu nggak lama seperti ketika masih jadi kapal cabang tadi. Itu agak lama ngitung gajinya. Karena apa? Agak tebal. Ini nggak tebal, sebentar saja. Tapi kata beliau, tenangnya luar biasa. Tenangnya luar. Dan kata beliau, terngiang yang namanya bila tetap ya berada di jalur yang riba tadi, maka besok akan ditantang perang oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Kata beliau, itu menangis setiap berjalan oleh kerja itu. Selama masih aktif. Nah, dia. Tidak ada ketenangan, padahal sudah menjadi kepala. Pada kepala itu kan enak. Ya, sekecil apapun kepala tuh enak. Coba, enakan mana kepala semut dengan ekor gajah? Masih enak kepala? Kata semut saya masih enak menjadi kepala aja walaupun kepala semut. Ya, ini besar tapi besarnya ekor ekor gajah. Ini kepala tuh enak. Kenapa? Karena dia bisa mengatur, bukan dia apa? Diatur, gitu ya. Bisa mengatur, bukan diatur. Enakan mana diatur dengan mengatur? Bila haknya adalah hamba kepada Robnya, maka tetap enak dan ridho. Ya, kenapa? Hakikatnya adalah kita diatur oleh siapa? Maka boleh kita mengatur Allah ya. Tapi kalau sesama manusia, ya nggak boleh saling mengatur. Ya kan? Karena punya haknya masing-masing. Maka yang enak itu adalah sebetulnya mengatur, bukan diatur. Ya kan? Bukan diatur. Kecuali haknya kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita sebagai makhluknya wajib ridho, wajib sabar dan wajib qanaah untuk apa? Diatur dalam berbagai perkara oleh siapa? Allah tabaraka wa taala. Baru besok di akhirat Allah bebaskan. Silahkan ngatur sendiri. Ya, toh? Di akhirat silahkan ngatur, bahkan minta apapun Allah kasih. Ya, tanpa ada jeda. Dah ada jeda, Pak. Ya, nanti kita akan bacakan hadis ya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Semua yang terlintas dalam hati seseorang, kapan itu? Besok ketika sudah selesai hisabnya masuk surga, Allah tidak akan memberikan jeda. Apa yang terlintas ada. Sekarang kan enggak. Terlintas, pikirkan, usahakan, berdoa. Setelah berdoa, tunggu apanya? Hasilnya gitu kan. Setelah datang hasilnya, sesuai gak dengan keinginan? Enggak, tapi tetap Mas Ridho. Besok Allah tidak ada jeda, betul-betul online. Apa? Online besok ya, langsung ada ya, dan sesuai dengan apa? Keinginan. Maka Allah kasih kemerdekaan. Dunia ini bukan tempat merdeka. Tempat merdeka di mana? Akhirat. Milih yang mana? Merdeka ya merdeka. Tapi doa antum kan Allah, Allah panjangkan umurnya. Walaupun gak merdeka, tetap minta panjang panjang umur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, kemudian Amr bin Qais
Al-Ma'la'i, dia berkata, kata beliau, sesungguhnya apabila seorang mukmin keluar dari kuburnya, dia dijemput oleh amalnya dalam wujud yang paling rupawan. Ya, dengan bau paling harum, amal itu berkata, tidaklah kamu kenal kepadaku. Tidak, kata si fulan yang dijemput. Jawab si mukmin, hanya saja kiranya Allah telah mengharumkan baumu dan memperindah rupamu. Maka amal itu pun berkata, karena itulah yang kamu lakukan dulu semasa di dunia. Aku adalah amal solehmu. Selama ini aku telah menunggangi kamu di dunia. Sekarang tunggangilah aku. Ini sebagaimana hadis dari Bara bin Azib. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang hal itu. Apa yang terjadi? Sebentar lagi saudara kita yang ada di kubur akan ditanya. Ya, akan ditanya oleh malaikat. Lalu Nabi jelaskan dalam hadisnya, ya, bila seseorang bisa menjawab dengan 3 pertanyaan malaikat tersebut, yakni siapa Tuhanmu, kemudian siapa nabimu, dan juga apa agamamu. Di sini ada beberapa redaksi yang berbeda. Ini dari Bara bin Azib. Lalu kemudian dia menjawab dengan benar. Ya, menjawab dengan benar, maka Allah mendatangkan amalnya itu sebagai teman orang tersebut, ya, dengan sebaik-baiknya rupa, sewangi-wanginya aroma, ya, dan seindah-indahnya wajah. Dan ketika itu si mayit bertanya, ya, siapa Anda? Dia mengatakan, aku adalah amalmu. Ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Jadi selain 2 malaikat, jamaah sekalian, ketika sudah ditinggal oleh malaikat tersebut, maka yang menemani untuk tathbit, untuk menenangkan dan menguatkan seseorang di kubur adalah amalnya. Sehingga logik sekali. Ketika dia bertanya, kenapa Anda ini kok tampan sekali? Dia mengatakan, sebagaimana Anda telah memperindah aku ketika di dunia. Apa itu diantaranya? Salat. Ya, salat kita. Salatnya diperindah, maka salat akan menjadi wujud. Wujud yang indah juga yang menghadapi menemani kita besok di kubur. Maka sebetulnya pengen mendapatkan teman terbaik besok di kubur, maka perbaikilah salat kita hari ini. Ya. Kalau pengen mendapatkan teman terbaik di kubur, perbaiki salat kita hari ini. Ya, karena amalan yang pertama dihisab adalah salatnya. Perbaiki salatnya dan ya, subhanallah, yang paling banyak manusia menyepelekan ibadah tentang apa? Salat. Ada orang yang hajinya berkali-kali tapi salatnya amburadul. Ada orang yang umrah tiap bulan tapi salatnya amburadul. Ya kan? Dan banyak kaum muslimin itu yang menyepelekan kaifiyah, tata cara salat. Bahkan menyepelekan apa? Zikir-zikir di dalam salat. Kalau kita mau jujur, jamaah sekalian, ya, antum semua nih yang hadir di sini, ya. Sejak umur berapa antum paham betul arti doa dan zikir di dalam salat? Eh? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sejak umur berapa antum ngerti betul, ya, artinya, memahami betul artinya zikir-zikir dan doa di dalam salat? Umur berapa kira-kira? Atau sampai wali hari ini cuman lafadznya saja yang ngerti, yang hafal. Allahumma ba'id baini wa baina khotoy. Cuman itu aja. Ketika ditanya artinya apa? Ladri, nggak tahu. Ini musibah. Ini musibah. Berarti kan kita tidak sedang membaguskan apa? Salat. Berarti bila besok bisa saja jadi teman yang datang bukan teman yang baik mukanya, tapi apa? Buruk. Kenapa buruk? Sebagaimana kita tidak memperbaiki salat kita hari ini. Jangan-jangan ketika membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam,
wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu hanya hafal cangkem aja. Mohon maaf ya. Di mulut saja. Artinya tuh gak tahu betul, apalagi dipahami. Belum lagi kalau bacanya lebih banyak daripada itu, cuman itu. Mungkin ada yang membaca setelah itu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ada lagi yang membaca setelah itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Macam-macam. Tapi musibahnya tidak mengerti. Itu musibahnya. Ya, bahkan kalau jujur lagi, Fatihah dari ayat awal sampai ke 7 waladhdallin enggak ngerti artinya. Yang ngerti hanya ayat pertama. Apa itu? Alhamdulillah. Itu aja ngertinya. Sementara kesana Malik Yaumiddin, ya karena enggak ngerti. Ini kan tidak membaguskan sholatnya. Maka sebetulnya bila dijelaskan oleh Qais ya Al-Ma'lai tadi, teman yang akan menemani besok di kubur ya, ketika disoal itu agar mendapatkan tasbit, kekuatan kita adalah amal kita. Ya kalau amalnya buruk termasuk sholat yang pertama kali, berarti tambah takut. Bahkan tambah apa? Grogi ketika ditanya malaikat. Kenapa? Karena tidak ada yang menemani. Ya, antum jalan ditemani dengan orang yang punya wibawa, apalagi punya kedudukan. Aman gak kira-kira? Aman, nyaman. Apalagi bawa fulusnya banyak. Lebih aman lagi. Ya kan? Maka ketika dia mengatakan, yuk kita makan di matam mana gitu kan. Antum sudah nggak usah pura-pura megang dompet. Kenapa? Kata dia, pokoknya aman. Mau makan apa? Enak tuh. Coba kalau ngajak jalan, ya kita bawa duit yang diajak jalan 3 orang. Setiap masuk rumah makan, selesai makan, dia pura-pura izin. Nah, ke kamar mandi dulu ya sebentar. Padahal nggak mau ngeluarin dompet. Apakah kiamat punya teman seperti itu? Ya kan? Ini Masya Allah besok di kubur kita perlu amal soleh kita. Ya akan menemani kita. Ini hadisnya sahih. Ya, perbaiki sholat kita. Tidak boleh lagi antum ada yang tidak ngerti bacaan sholat itu. Tidak boleh lagi tidak ada yang paham arti-arti dan dikir-dikir yang ada di dalam sholat kita. Bahkan ketika antum ingin membaca satu surah, pahami dulu. Pelajari surah tersebut, kemudian baca agar apa? Agar antum betul-betul ada komunikasi yang baik dengan siapa? Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Jangan sholat sebagaimana orang-orang sholat sukaro dalam keadaan apa? Mabuk. Ya, dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan sukara, mabuk. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ya, tafsirnya menyebutkan orang yang salat tidak mengerti apa yang dibaca, berarti salatnya sama dengan siapa? Orang salat yang dalam kondisi mabuk. Banyak mabuknya atau enggak? Kapan terakhir mabuk dalam sholat? Ya, subuh tadi masih mabuk gak? Ya, mabuk dari awal sampai akhir. Kalau imam tidak mengeraskan salamnya, malah bukan cuma mabuk, tidur lelap dalam sholatnya. Ya, tidak jarang orang sholat itu kaget dengan waladhdallin aminnya jamaahnya. Kenapa? Tertidur dengan lelap. Hati-hati. Ya, ini dalam rangka suatu yang sangat urgent agar kita mendapatkan ketenangan ketika disual oleh malaikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan teman terbaik kita. Ya, dan itu menjadi ketenangan, kedamaian, dan bahkan insya Allah lebih optimis menghadapi apa? Menghadapi fase-fase sampai ditetapkan oleh Rabbul Alamin satu golongan di jannahnya dan satu golongan juga yang lainnya di nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amat sangat perlu pendamping kita yang bisa menenangkan kita kelak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pendamping itu ternyata hanya apa? Amal, hanya amal soleh. Lalu kata beliau, adapun orang kafir, ia dijemput oleh amalnya dalam rupa terjelek dan bau paling busuk. Amal itu berkata,
tidaklah kamu kenal padaku? Tidak, jawab si kafir. Hanya saja kiranya Allah telah memperjelek rupamu dan menjadikan baumu sangat busuk. Ini sama dengan yang sholatnya apa tadi, asal-asalan, karena dia tidak menjaga sholat, maka sholat itu akan datang dalam wujud yang amat sangat jelek. Allahu Akbar. Apa sholat paling jelek itu kayak gimana? Eh? Gambaran sholat yang jelek seperti apa? Kalau Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ya mungkin lebih kepada kaifiyahnya, ya lebih kepada apa, kaifiyahnya, termasuk bagaimana memanage hati ketika sholat, ya. Yang terjelek itu adalah diantaranya para pencuri, ya, dalam sholat, ya, para pencuri di dalam sholat. Siapa mereka? Yang mencuri pandang ketika sholat, melirik kanan, melirik kiri, bahkan ada yang disengaja dengan kebodohannya. Anak gini, yang disengaja dengan kebodohan gini. Rata-rata masjid di Indonesia itu ketika menetapkan kiblat, ya Pak Sep ya, sini sudah pakai juga tuh, agak miring. Berarti kan posisi sekarang ini kalau sholat itu mesti agak miring. Oh gitu. Berapa? 2 derajat. Nah, tapi kan sudah ada juga masjid atau musola yang sudah dimiringkan 2 derajat, sehingga ukurannya sudah benar, ya kan? Tapi masih ada orang yang sholat di masjid atau musola tersebut memiringkan badannya bahkan lebih, itu banyak, sehingga membuat saf ini gak rapat. Itu fakta banyak. Dengan alasan apa tadi? Agar persis menghadap apa? Gak bisa, karena kita bukan Arabi, ya, gak bisa. Tapi kalau ngikutin memang kompas yang sudah ada, tapi gak ada masalah. Tapi sudah, kalau memang masjidnya sudah diarahkan sama, pas 2 derajatnya tadi, ya kaki nggak usah dibelokin lagi. Ikutin masjid yang sudah ada. Kalau dibelokin berarti kan sudah nggak ngadep kiblat lagi. Itu banyak yang jahil seperti itu. Itu merusak apa? Sapnya tidak menjadi lurus. Kan begini dia. Ke sini kalau di sini. Ya kan? Yang lain mau begini nggak bisa. Karena banyak kaki-kaki riji-rijinya kayak begini nih. Iya kan? Itu kacau tuh sapnya itu. Pernah antum lihat kayak gitu? Ya, sudah beloknya gini, goyang-goyang. Ya kan? Nggak gerak-gerak gitu kan sholatnya. Waduh, sudah sholatnya gerak-gerak, ya kan? Kain sarungnya tulisannya gajah terbang. Ya pokoknya yang di belakang tuh banyak gangguan itu ya. Musibah itu ya. Gajah duduk, mangga, macam-macam gitu kan. Ya, di kain sarungnya. Pokoknya anak kain sarung alhamdulillah punya lebih 5, tapi semua udah ada robek gitunya. Anak gunting capnya itu. Kenapa? Khawatirnya pas dipakai lupa capnya ada di bawah. Kan ngimam. Itu kan semua orang ngelihat. Kebayang nggak coba kalau siang-siang sholat duhur, Pak? Kebayang. Allah Akbar, mangganya kebayang. Langsung berfantasi. Enaknya mangga ini di jus apa di apa. Kan itu bahaya. Gara-gara antum yang pakai sarung kayak gitu. Satu sab di belakang ini nggak khusyuk semuanya. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Pokoknya harus benar. Benar jaga sholat itu semuanya. Dengan apa? Perkara-perkara yang akan membuat sholat kita menjadi buruk. Menjadi jelek. Ya, itu. Antum-antum nih yang Allah kasih rezeki, janganlah pakai baju yang jelek ketika sholat. Ya, pakai baju yang paling bagus dan yang punya. Ya, kenapa? Allah suka, Allah senang. Kalau rezeki pemberian Allah itu ditampakkan di hadapan Allah, senang. Ya, senang. Yang dilarang itu apa? Ria, ya kan? Pakai baju bagus tuh enggak ria juga, enggak. Ya, enggak ria juga. Ya kan? Jadi pakailah. Jangan pakai sholat tuh pakai ya Allah kaos oblong yang tulisannya panitia Idul Adha. Bukan 1445 lagi. Ya kan udah sekian tahun yang lalu masih dipakai. Bangga. Ya, pokoknya saya bangga jadi panitia kurban. Ya, tapi gak usah dipakai pas sholat lah, ganggu orang. Ya, apalagi cat, gambar cat itu, cat, ya, macam-macam lah ya, macam-macam itu, pokoknya usah. Ya, nah, itu kan ada yang kayak gitu kan.
Makanya ya masjid-masjid ya siapkan kaos atau jubah rompi itu yang bisa dipakai ketika orang-orang itu atau jamaah kelihatan mengganggu pakaiannya. Ya, mungkin kaosnya nggak ada tulisan, tapi nggak terlalu panjang. Sehingga kalau ruku ini, nah tersingkap, ya kan? Tersingkap. Ini mengganggu. Wallahi mengganggu. Nggak boleh antum kiber, sombong. Anak kan udah khusyuk. Nggak. Pasti mengganggu. Maka kasih tahu ya ikhwan. Ini ada rompi ini dipakai, tapi tidak untuk dibawa pulang. Ya kan? Habis sholat, balikin lagi. Nah, itu kan mandal ala khair kan? Ya kan? Memberikan petunjuk kepada apa? Kebaikan. Ya itu. Di sini belum ada Pak ya? Rompinya. Belum. Kalau mau ada yang mau sedekah boleh. Satu rompi nih satu orang, 5 rompi juga cukup ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan bulan besok ada. Rompi, ingat nih, rompi. Rompi sholat. Ukurannya apa? L, XL. Ya orang kita itu aja. M, L, XL gitu ya. Siapkan dan antum dapat pahala tuh insya Allah. Ya, nggak seberapa lah harganya. Insya Allah ya. Harus ada sebagai amal jari antum. Bismillah ya. Mudah-mudahan bulan besok udah ada Pak Sep. Bukan donatur, nggak boleh donatur. Namanya ngasih tahu kebaikan. Seperti ada gitu kan. Nah, apalagi yang membuat rupawan orang yang datang adalah dengan rupa terjelek dari amalnya, ria. Ya, yang membuat amal seseorang menjadi buruk, ria. Kenapa? Karena dia menghapus amalnya. Ya, menghapus amalnya pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Syirik. Karena syirik bukan hanya menghapus amalnya pada waktu itu, syirkul akbar. Syirik besar adalah menghapus seluruh amalnya, maka ini terjelek. Ya kan? Ria, syirik. Kemudian apa lagi? Kedzaliman. Ya, karena kedzaliman menjadi apa? Dzulumat yaumul qiyamah, menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini ada semuanya. Nah, apakah di dalam sholat yang kita tunaikan ada ria? Ada. Apakah di dalam sholat yang kita tunaikan mungkin muncul syirik? Iya, syirikul asghar. Syirik kecil ya kan? Ya, mungkin juga muncul syirik besar? Mungkin. Ya kan? Dengan mahabbahnya, irodahnya, tujuannya dan tawakalnya bukan kepada Allah menjadi syirkul akbar. Bisa terjadi. Bisa. Apakah juga di dalam sholat bisa terjadi kezaliman? Gimana sholat yang munculkan kezaliman? Dia sholat tapi ternyata sholatnya melahirkan kezaliman. Seperti apa? Seorang imam yang memanjangkan bacaannya, sementara di belakangnya makmumnya ada orang tua, orang yang sakit, orang yang punya hajat yang sangat darurat, gitu kan? Dia tetap memanjangkan yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Lalu ulangi, memanjangkan dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Ini adalah kedzaliman. Ya, ya kalau sekarang mungkin jarang lah ditemukan imam kayak gitu ya. Jarang ya. Kenapa jarang? Karena rata-rata imam di bawah standar Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tidak pernah antum jumpai kalau sholat subuh 200 ayat. Masjid yang mana? Di Tangerang ada? Eh? Tidak ada kan? 100 ayat subuh ada? Tidak ada. Kalau ada mungkin antum sudah duluan cari masjid yang lain. Tidak ada ya. Tapi masya Allah ini ada yang la haula wala quwata illa billah gitu. Maghrib atau isya satu surah. Ya surah yang panjang maksudnya. Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran gitu kan. Nah, ini termasuk ketika melihat para syekh ya kabir, orang yang sudah sepuh-sepuh ya kan, sholat sunnah aja ruku sujudnya sampai penggang lutut. Nah ini imam yang demikian termasuk zalim. Nah, dia termasuk zalim. Adapun misalkan imam berkaitan dengan ayat yang ketika dibaca sajadah, kemudian dia sujud ya tilawah gitu kan, sajadah dan makmumnya ada yang terkaget-kaget ya, bahkan dia mengatakan apa? Subhanallah, itu bukan kedaliman tapi kejahilan makmum. Jangan selalu imam dikambing putihkan terus. Ya kan? Itu kejahilan. Masa ketika dia membaca surah As-Sajdah persis ayat 15 itu ya, langsung subhanallah. Bukan satu orang lagi, hampir semua jamaahnya. Ya kan? Ini kan kejahilan namanya, ya. Kejahilan itu kan. Nah, kayak gitu misalkan.
Atau dalam yang banyak kasus sujud sahwi, ya kan? Imamnya sudah tegak gitu kan, berdiri dari duduk masih subhanallah. Itu juga perlu kajian fikih ya berjamaah, fikih berjamaah, fikih dalam sholat berjamaah maksudnya, supaya tidak termasuk amalan-amalan sholat yang pertama dihisab itu menjadi amalan terjelek, bukan amalan terbaiknya. Kemudian selanjutnya Amr Al-Ma'lai membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat ke-31. Wa hum yahmiluna awzarahum ala durhim ala sa'a ma yazirun. Dan mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala betapa buruk apa yang mereka pikul tersebut karena memikul dosanya. Tetapi kata beliau Al-Imam Al-Qutubi tentang hadis ini ya, yang di bawah ini, dilihat dari segi istadnya, kata beliau riwayat ini tidak sahih. Demikian kata Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi. Bab berikutnya, di mana manusia ketika bumi langit diganti dengan bumi langit yang lainnya. Di mana posisi manusia ketika bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lainnya. Ini sebagaimana Allah jelaskan di surah Ibrahim ayat yang ke-48. Yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yana ketika Allah tabaraka wa taala menggantikan bumi dengan bumi yang lainnya, langit dengan langit yang lainnya. Masyaallah ya. Menurut riwayat Muslim dari Thauban, dia berkata, saya pernah berdiri di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah seorang pendeta Yahudi seraya bertanya, salam kepadamu, hai Muhammad. Ya, ini caranya Yahudi. Salam kepadamu, ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Dan seterusnya. Kemudian Thauban menuturkan hadis selengkapnya di mana antara lain dia katakan, maka si Yahudi bertanya, di mana manusia pada hari ketika bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lainnya? Ini pertanyaan si Yahudi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam kegelapan di depan jembatan, yakni sirat ya, di depan jembatan. Nah, hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim catatan kakinya adalah hadis sahih dengan nomor hadis 315. Ya. Posisi ketika langit diganti dengan langit yang lainnya dan juga bumi diganti, maka manusia berada di dalam kegelapan di siratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan karakteristik sirat itu ya. Selain daripada memiliki tanjakan, kemudian datar, kemudian turun ya, curam, nanjak curam ya, tetapi kondisi di sirat itu juga ya gelap ya, gelap. Dan disitulah keadaan manusia kata Nabi alaihissalam ya, ketika langit diganti dan juga bumi diganti oleh Allah tabaraka wa taala ya. Apakah semua kita akan melewati sirat tersebut? Hah? Melewati? Ada yang tidak. Siapa mereka? Ya, ahlu tauhid. Ya, yang meninggal dalam keadaan apa? Ya, sehingga dia
dakhala jannah bighairi hisabin wala adzabin, ya. Dia masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab, ya. Nah, ini menjelaskan manusia, ya, ketika langit diganti itu kata Nabi alaihi salam berada di kegelapan, yakni di depan sirat jembatan. Dan seterusnya kata beliau hadis ini masih panjang. Lalu beliau menyebutkan menurut riwayat Muslim dari Ibnu Majah. Kalau tadi Muslim dari Thauban. Ini dari Ibnu Majah, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ali bin Musir, dari Abu Dawud dan Abu Hindi dari Asy-Sya'bi dan dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihi salam pernah ditanya tentang firman Allah pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian juga langit. Yakni menjelaskan atau ditanya oleh Aisyah tentang surah Ibrahim ayat ke-48. Di manakah manusia pada saat itu? Maka beliau menjawab di atas sirat. Ini catatan kakinya yang ketiga. Ini juga hadis sahih riwayat Muslim dengan nomor hadis 2791. Ya, ini menunjukkan dalil yang kedua bahwa ketika langit diganti dan bumi diganti dengan yang lainnya, keadaan manusia berada di kegelapan di siratnya Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah sekalian, menurut riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Abi Umar dari Sufyan, ya, dari Daud bin Hindi, ini masih juga redaksi yang kedua dari Aisyah tentang firman Allah di surah Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wa samawat matwiyatun biyamini. Dan bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, sedang langit digulung dengan tangan kanannya. Az-Zumar 67. Lalu Aisyah bertanya, di manakah kaum mukminin di saat itu? Rasulullah alaihi salam menjawab, di atas sirat hai Aisyah. Kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Jadi sudah 3 ya yang menjelaskan ketika langit diganti dan bumi diganti, keadaan manusia berada di sirat, ya, dan sifatnya sirat, kondisinya pada waktu itu dalam kondisi gelap. Kemudian dari Ibnu Abbas, demi Allah kamu tidak tahu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 67 yang tadi. Apa jawabannya? Beliau menjawab, yakni Rasulullah SAW menjawab, di atas jembatan Jahannam. Kalau yang tadi redaksinya di atas sirat. Ini langsung dijelaskan di atas jembatan Jahannam. Karena memang sirat itu dibentangkan di atas Jahannam tadi, ya. Apa yang membuat gelap itu, Pak? Ya, menurut para ulama yang membuat gelap adalah memang sifatnya api, ya. Ketika sudah menyala dengan kuat, maka membuat lingkungan tersebut atau keadaan tersebut menjadi gelap. Jadi bukan cuma gelap, tapi membuat seseorang berkeringat. Ya, bukan cuma gelap dan berkeringat, membuat keadaan manusia yang tidak beriman pada saat itu juga kepanasan yang luar biasa. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kemudian sifat bumi pengganti. Hadis-hadis tersebut adalah nas bahwa bumi dan langit kelak akan diganti dan dilenyapkan. Lalu Allah Taala menciptakan bumi yang lain yang akan ditempati manusia setelah mereka tinggal di jembatan, yaitu sirat. Di prosesnya itu, manusia berada di sirat, ya. Kemudian Allah pada waktu itu bersamaan menciptakan bumi yang setelah itu akan ditempati oleh manusia. Lalu kata beliau, jadi tidak seperti yang dikatakan banyak orang bahwa digantinya bumi ini maksudnya hanya diganti sifat-sifatnya saja, yakni diratakan
jurang-jurangnya, dirobohkan gunung-gunungnya, dan dibentangkan tanahnya. Hal itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lalu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan akan dibahas di bab yang lain. Ini di bab kedua nanti setelah ini. Ibnu Mubarak menyebutkan sebuah hadis dari Syahr bin Hausyab, masih dari Ibnu Abbas. Dia berkata, apabila hari kiamat telah tiba, maka bumi dibentangkan seperti dibentangkannya kulit, dan luasnya ditambah sekian dan sekian. Ini catatan kakinya. Hadis ini termasuk hadis yang mauquf, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Tetapi ada lewat jalur Ibnu Mubarak, ya. Di situ ada Abu Al-Aliyah, ya. Bisa dilihat di dalam nomor ke-174. Dengan adanya dua syawahid tadi, maka kata beliau hadis ini menjadi sahih, ya. Menjadi sahih keadaannya. Jadi langit dibentangkan, ya, bumi maksudnya dihamparkan, kemudian dibentangkan sebagaimana kulit yang dibentangkan ditarik, maka keadaannya menjadi bertambah sekian dan sekian. Dan itu nanti ada pertanyaan tentang sahabat Nabi yang bertanya, luasnya neraka jahanam itu berapa? Kemudian luasnya bumi yang diciptakan baru itu berapa, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan, dia berkata, apabila hari kiamat tiba, maka Allah membentangkan bumi seperti dibentangkannya kulit, sehingga siapapun orangnya hanya mempunyai tempat untuk menapak kedua telapak kakinya saja. Demikian menurut Al-Mawardi. Ya, di halaman 291 tentang dijelaskan. Sekalipun sirat itu, dalam satu riwayat disebutkan bahwa datarnya berukuran atau perjalanan kira-kira 1000 tahun, ya, kemudian nanjak dan turunnya juga 1000 tahun. Tetapi hadis ia menjelaskan, ya, kondisi manusia pada waktu itu saking banyaknya itu, ya, dan ini kehendak Allah tabaraka wa taala hanya cukup untuk menapak kakinya saja. Dan ada riwayat yang mengatakan sebagian lagi manusia justru waktu itu tidak ada di sirat, tapi berada di sebelah kirinya sirat, yang di situ adalah ada tanah yang keras. Maka menurut riwayat ini menyebutkan itu yang dimaksud adalah bumi diganti dengan bumi yang baru, ya, yang ditempati oleh apa? Sebagian orang yang tidak muat di mana? Di sirat, kemudian Allah tempatkan di bumi yang baru yang Allah ciptakan. Itu nanti bisa antum lihat di halaman 391. Nah, jamaah sekalian, lebih rinci lagi menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud di halaman 391-nya, bumi ini, kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, akan diganti dengan bumi lain yang berwarna putih seperti perak. Tidak pernah terjadi pertumpahan darah yang haram di sana, dan juga tidak pernah pula dilakukan suatu dosa atau kemaksiatan. Ini kesimpulan dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud. Bumi akan diganti dengan bumi yang baru, dan warnanya bumi tersebut seperti perak. Dan nanti ada hadis lain yang lebih jelas menyebutkan bumi ini akan diganti dengan perak, sementara langit akan diganti dengan emas, ya, dengan emas. Ini banyak sekali jalurnya di kitab ini, ya, perkataan para ulama tentang pergantian bumi dan langit. Kemudian Jabir berkata, pernah saya bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala di surah Ibrahim ayat 48, yakni yauma tubaddalu al-ardh ghairal ardi was samawat. Maka jawab Ja'far, ini lebih apa namanya? Mungkin antum juga yang belum ada bukunya atau mungkin pernah mendengar riwayat lain. Ini menurut Ja'far, bumi ini akan diganti menjadi roti, kata beliau, menjadi makanan makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat kelaparan. Dia membawakan firman Allah di surah Al-Anbiya ayat ke-8.
wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am, ya, dan kami tidak menjadikan mereka tubuh yang tidak makan makanan, yakni pada hari kiamat tetap manusia akan memakan makanan. Ya, dalam Ja'far menyebutkan bumi yang lama itu Allah jadikan sebagai apa? Roti yang dimakan oleh orang-orang yang beriman dari arah kedua kaki mereka. Bahkan di hadis yang lain digulung oleh Allah seperti sumsum. Sumsum kalau dari lemak, ya kan? Sumsum itu. Yang kemarin kurban tuh kebagian apa namanya? Tulangnya pasti itu ya. Jadi kalau kebagian daging sama jeroan, antum tanya, tulangnya kemana? Ya maksudnya kan 3, daging, tulang, jeroan itu kan. 4 bahkan kulit. Kan kulit dibagi juga kan. Ini seperti sumsum. Ya, dan sumsum itu akan menggelinding berada di bawah kedua kaki orang-orang yang beriman, dan Allah izinkan ya mereka memakan itu. Dan hadis yang lain nanti ada lagi ya, termasuk Al-Qurtubi menyebutkan riwayat dari Sa'dan ya, ketika hamba Allah masuk ke dalam surga itu, maka bumi itu menjadi yang lama, sumsum ya, yang dimakan oleh penghuni surga. Lalu kemudian lauknya mereka adalah lemak dari hati lembu, ya, lemak dari hati lembu dan juga lemak dari hati ikan paus. Jadi rotinya adalah sumsum yang buat dari apa tadi? Bumi, ya materi kan, bumi itu terbuat dari materi dunia kan? Ya, semuanya kan gitu kan. Tanah itu nabati kan, tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian lauk pauknya dari hati lembu dan juga hati ikan paus. Ini menurut riwayat dari Sa'dan. Dan kesimpulannya tadi dari siapa? Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kemudian bahkan kata Said bin Jubair, ini masih Said bin Jubair tadi yang mengatakan apa? Bumi yang lama akan menjadi roti ya katanya. Muhammad bin Ka'ab, bumi ini akan diganti menjadi sepotong roti putih dimakan orang mukmin dari bawah telapak kakinya ya. Anak tidak mendapatkan catatan kakinya. Tapi ini ada tulisan nomor 1 di atas tadi tentang, oh ini bukan. Ali radhiyallahu anhu berkata, bumi ini akan diganti perak dan langit diganti emas. Ini ternyata hadisnya dhaif. Ya, yang tadi Anda jelaskan, ada riwayat yang menyebutkan bumi diganti dengan perak, sementara langit diganti dengan emas. Ini dari Ali ya radhiyallahu anhu, dan menurut pentahqiq buku ini hadisnya itu dhaif. Sementara hadis masih dari siapa tadi? Said bin Jubair dan Muhammad bin Ka'ab yang menyebutkan menjadi sepotong roti putih yang akan dimakan oleh kaum mukminin di bawah telapak kaki. Saya katakan, kata Al-Qurtubi, makna yang dikatakan Said bin Jubair dan Muhammad bin Ka'ab telah diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang akan dibahas nanti, kata beliau akan dibahas di babnya. Ini tentang apa tadi? Sifat bumi pengganti. Jadi sifat bumi pengganti baru jelaskan sifatnya seperti, bukan perak, tapi hadis tadi seperti perak putihnya yang belum pernah terjadi pertumpahan darah dan tidak pernah ada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Berarti itu memang bumi yang baru. Kenapa? Karena bumi yang lama yang kita tempati, iya, adalah bumi di akhir zaman yang justru dijadikan sebagai pertumpahan darah, bahkan dijadikan sebagai tempat apa? Dosa dan kemaksiatan. Ini menunjukkan memang ada bumi yang baru. Ya. Nah, kemudian bab berikutnya penggantian langit. Soal penggantian langit, ini bab yang detail tentang tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah digulungnya matahari dan bulan dan bergugurannya bintang-bintang, demikian kata Ibnu Abbas, yakni langit apa digulung dan juga bulan, kemudian bergugurannya bintang-bintang. Ini perkataan Ibnu Abbas. Dan menurut Al-Anbari,
adalah perubahan kedua-duanya. Langit yakni terkadang dampak seperti lelehan perak dan terkadang seperti minyak, ya. Ini menurut Al-Anbari, eh, pergantian langit itu karena memang langit meleleh sebagaimana melelehnya minyak, ya, atau sebagaimana melelehnya perak. Karena logikanya kalau sudah meleleh berarti kan tidak ada. Maka di situ ada pergantian yang baru. Tapi Al-Anbari tidak menyebutkan seperti apa modelnya langit yang baru yang diganti itu. Ini ya nggak perlu serius juga. Kita kan nggak ada anunya di sini, ya kan? Yang penting apa kira-kira? Ya, dari cerita ini dari bab awal ini, yang penting apa kira-kira? Ah, selamat, ya kan? Dari hisabnya Allah dimanapun kondisi ada, ya, baik di kubur, yaumul ba'ats, di sirat, bahkan di matan, bahkan di hisab. Itu kan intinya. Tapi ini ulama berbeda pendapat tentang bagaimana sifat langit pengganti itu. Itu aja, nggak usah diambil terlalu serius juga, apalagi pusing. Ya belajar nggak boleh pusing, ya, nggak boleh pusing. Kecuali belajar paroid. Kalau nggak bisa ngitung ya pusing. Kalau nggak bisa ngitung nggak pusing juga malah asik kan gitu. Kemudian adapun menurut Ka'ab, dia berkata, langit akan berubah menjadi asap dan laut menjadi api. Ini ada nanti di hadis tentang kiamat, ya. Ketika manusia digiring ke Syam itu, ya, nanti ada. Ada juga yang mengatakan penggantian langit maksudnya adalah langit akan dilipat seperti dilipatnya lembaran-lembaran buku. Oh, ini udah berapa nih para ulama, ya, yang berbeda pendapat. Kemudian Abu Hasan Asy-Syabib bin Ibrahim bin Haidarah, ya, menyebutkan dalam kitabnya Al-Isbah, tidak ada pertentangan antara athar-athar tersebut karena yang dimaksud langit dan bumi akan diganti dua kali, ya. Langit dan bumi akan diganti dua kali, ya. Maksudnya yang pertama, di mana Allah Tabaraka wa taala mengubah sifat-sifat bumi, langit sebelum tiupan sangkakala yang mematikan, yakni tiupan nafkhatus sa'iqah. Pertama-tama bintang-bintang di langit berguguran, matahari dan bulan meredup dan tampak seperti lelehan perak. Kemudian lenyap dari atas kepala mereka, yakni manusia. Sesudah itu gunung-gunung berjalan, bumi berguncang, dan laut menjadi api. Selanjutnya bumi terbelah dari satu negeri ke negeri yang lainnya sehingga keadaan di mana-mana tidak seperti semula. Ini pendapat Al-Hasan. Ini dahsyat juga, ya, terjadi seperti itu, ya. Ya, ini apa yang terjadi tadi? Ya, bintang-bintang di langit berguguran, berhamburan jatuh. Matahari dan bulan meredup, tidak seperti biasa, ya. Dan ini ada menyebutkan nafhatus sa'iqah, tiupan yang menyebabkan manusia mati ini tiupan sekali, tetapi panjang. Tiupannya sekali, tapi Allah minta kepada malaikat yang meniupkan sangkakala diperlambat. Bayangin coba. Ya, bila ada petir yang sangat dahsyat dan keras, kemudian dengan durasi katakanlah 1 jam, gimana kira-kira? Antum gendang ini, gendang apa namanya? Telinga nih pecah apa enggak? Pecah, gitu kan? 1 jam itu pecah. Gak usah begitulah. Antum ketemu anak antum lagi bercanda, tiba-tiba ada antum bilangnya halo di sini, halo, dengan suara yang volumenya di atas 70. Gimana? Sakit ya telinga? Sakit ya. Telinga sakit, tangan melayang. Jangan juga. Kan itu anak antum juga. Ini menunjukkan dahsyat, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, kemudian lenyap langit itu dari atas kepala mereka. Sesudah itu gunung-gunung mulai berjalan. Ya karena goncang. Bumi bergoncang dan laut menjadi apa? Api. Ya, laut menjadi api. Selanjutnya bumi terbelah dari satu negara ke negara yang lainnya. Wallahu taala alam, sifatnya memang seperti itu. Ya detailnya kita nggak tahu. Ya detailnya kita nggak tahu, Allah alam. Ini menurut Al Hasan, ya.
Kemudian sehingga keadaan ini di mana-mana tidak seperti semula. Ya sahih, tidak seperti awal semula yang tadinya apa? Damai, tentram, langit juga matahari menyala bersinar seperti biasa gitu kan. Ini dalam keadaan suasana yang amat sangat mencekam. Itu yang dikatakan digantilah keadaannya seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Masih hatta alasan. Dan yang kedua kata beliau, tekala sangkakala ditiup pada tiupan yang mematikan, maka langit pun dilipat, sedang bumi malah dihamparkan semakin luas. Ini pendapat yang kedua. Langit diganti dengan langit yang lain. Inilah yang difirmankan Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan terang benderanglah bumi, yakni padang mahsyar, dengan cahaya keadilan dari Allah tabaraka wa taala. Ini keadaan yang kedua kata beliau. Langit saja yang diapa? Digulung, sementara bumi dihamparkan. Ya, gini kawan. Ya, gini kawan kalau lihat ini. Kalau dijadikan menjadi luas, ya. Bila antum punya rumah yang luas, kemudian rumah itu di dalamnya banyak sekat-sekat. Ya, banyak sekat-sekat. Terasa luas gak? Tapi antum ketika sekat itu dibuka, dikosongkan, semua orang akan mengatakan, apa jawabannya? Masya Allah, ini kayaknya luas. Memang gunung sudah dihancurkan semua, sehingga bumi dihamparkan laksana kulit oleh Allah. Ya, terasanya menjadi apa? Memang menjadi luas. Karena pandangan kita, observasinya tidak terhalang oleh suatu apapun. Berbeda dengan hari ini. Ya kan? Kita nggak bisa lihat gunung yang tinggal di Tangerang. Kenapa? Ya? Yang tinggal di Tangerang nggak bisa lihat gunung. Kenapa? Habis apanya? Oh, nggak bisa ya. Karena rumah kita terhalang rumah orang. Satu. Yang kedua, gunungnya jauh ya. Jauh. Di mana yang bisa dilihat? Gunung Sari. Rumah makan ya. Beda kalau antum tinggal di Cianjur, gitu kan? Daerah Paleret, daerah Maniis, ya kan? Cibeber, ya, atau yang tinggal di Garut, daerah Papandayan, memang di gunung. Ya, itu akan melihat gunung, tapi bila Papandayannya sudah digoncangkan menjadi rata, maka antum juga akan mengatakan tidak ada lagi gunung, tapi yang namanya Garut itu sejauh mata memandang. Ini menurut pendapat yang kedua. Dan itu memang untuk apa? Dikumpulkannya manusia. Sekarang susah Pak, mau lihat sejauh mata memandang. Di mana? Ya. Tanah pun sudah susah. Tanah pun sudah susah. Jangankan untuk tempat tinggal sementara. Untuk tempat tinggal selamanya pun juga sudah susah. Pun ada bayar. Pun bayar mahal. Sudah mahal harus bayar pajak. Ya, sudah bayar pajak, malaikatnya tetap nggak ramah. Repot ya. Itulah dunia ya, kayak gitu modelnya. Ya. Taib ya. Kemudian penggantian bumi. Kalau tadi penggantian langit. Bumi diganti maksudnya dibentangkan seperti dibentangkannya kulit yang dimasak. Dan dikembalikan lagi seperti semula. Nah ini. Di mana terdapat kubur-kubur dan manusia ada yang di luar kubur, ada pula yang di dalamnya. Berarti tetap. Ada yang di luar, ada yang di. Kemudian bumi diganti lagi untuk kedua kalinya. Yakni ketika manusia disuruh berdiri di padang mahsyar. Nah itu. Ini yang kedua kalinya. Di waktu itu bumi ini diganti dengan bumi lain yang disebut dengan Sahirah. Ya, ini ada di surah apa ya? Faidahum bis Sahirah. Surah apa? An-Nazi'at ya. An-Nazi'at ya. Faidahum bis Sahirah. Hal ataka hadithu Musa idnadahu ila apa? Ada yang hafal surah Nazi'at? Hafal ya. Cuma lagi lupa semua. Lagi lupa semua. Qadarullah ya. Ini bis Sahirah. Kata beliau, bis Sahirah ini adalah tempat putih yang terbuat dari perak, di mana tidak pernah terjadi sama sekali pertumbuhan darah yang haram maupun kezaliman yang lainnya. Ya. Pada pergantian kali ini manusia berada di Sirat. Nah tadi ya, ketika pergantian bumi manusia sedang ada di Sirat. Ia tidak memuat seluruh makhluk. Nah ini, ia tidak memuat seluruh makhluk
Meskipun ada riwayat yang mengatakan jaraknya 1.000 tahun nanjak, 1.000 tahun menurun, dan 1.000 tahun mendatar. Tetapi makhluk yang ada lebih banyak lagi. Maka orang yang berada di luar sirat terpaksa berdiri di punggung jahanam, yakni wilayah yang menyerupai tanah keras. Nah, itulah bumi yang dikatakan oleh Abdullah merupakan bumi dari api yang membuat manusia berkeringat. Sudah Anda jelaskan tadi, ya. Yang berada di mana? Di pinggir jahanam. Nah, syahdan apabila manusia telah dihisab di sana, yakni di bumi yang disebut dengan Sahiroh itu, dan telah melintasi sirat, di mana kemudian ahli surga ditempatkan di seberang sirat dan ahli neraka masuk ke dalam neraka, yaitu ketika orang-orang mukmin berhenti di tepi telaga para nabi sambil meminum, maka bumi diganti lagi menjadi seperti bulatan sumsum. Oh, perjalanan panjang sekali. Setelah tadi kan manusia yang ahli maksiat dosa masuk ke mana? Dalam neraka jahanam. Setelah sirat nih, setelah sirat, sementara orang-orang yang beriman rehat sejenak. Di mana rehatnya? Di telaga para nabi. Kenapa dikatakan para nabi? Karena dalam hadis yang sahih, setiap para nabi memiliki apa? Haud, memiliki telaga. Dan paling banyak dan terindah telaganya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ada rehat dulu sejenak di telaga nabi. Ya. Dan di situ juga ada dalam hadis yang sudah diriwayatkan, ada manusia-manusia yang sudah mendekati haud, ya, yang lainnya sudah meminum dari telaga Nabi alaihi salam, tapi juga banyak justru yang diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi bertanya, ya Rob, itu adalah umatku. Tapi Allah menjawab, naam, dia adalah umatmu, tetapi mereka tidak melakukan sunnah sebagaimana sunnah yang engkau sunnahkan kepada mereka. Artinya apa? Termasuk kata riwayat yang sahih, mereka para muhdas. Orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Sekali lagi, mereka yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama akan terusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal sudah capek kan? Capek-capek dan juga senang sudah mendekati apa? Telaga Nabi, justru malah apa? Diusir dari telaga Nabi. Sepele sebetulnya, kenapa? Muhdas. Ya, ya ini apa tadi? Ya, dia beramal dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salam, ya, termasuk para kreator dalam agama. Para apa? Kreator dalam agama. Para kreator dalam agama akan berhadapan besok di mana? Di haudnya Nabi alaihi salatu wasallam, sementara orang yang beriman meminum, ya. Dan di hadis mengatakan bila sudah meminum dari haud Nabi, maka pertanda dia akan mendapatkan kemudahan setelahnya. Karena dia tidak akan mendapatkan kehausan selama lamanya sampai dia masuk masuk jannah. Nah, kemudian pada waktu itu Allah mengganti bumi seperti bulatan sumsum. Nah, mengganti bumi seperti bulatan sumsum. Mereka memakan makan itu dari bawah kaki mereka. Masih dari sahdan. Ketika mereka masuk surga, bulatan sumsum itu berubah menjadi sekeping roti. Dimakan oleh semua makhluk yang masuk surga, dan lauknya berupa lemak hati lembu di surga dan lemak hati ikan nun. Berarti kan apa? Paus, ya. Sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut, ada babnya lebih lanjut di bab yang lainnya. Bab berikutnya peristiwa yang terjadi sebelum kiamat. Akhirnya cukup kan jam 11 ya. Ini panjang tapi seru. Panjang tapi seru. Yang penting antum dengerin aja, Anda bacakan ini, ya. Luar biasa nih, luar biasa. Ahsannya beli bukunya supaya bisa sambil ketemu taklim di sini, baca juga di rumah, ya. Tapi jangan udah beli buku malah nggak ngaji, ya. Tapi ini yang bisa kita Anda bacakan, ya, pada hari ini, dan insya Allah kita bismillah lanjut di bulan yang akan datang di bab yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhol. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nah, sebagaimana khutbahnya iblis di jahanam yang Allah jelaskan di surah Ibrahim ya, iblis berkhutbah di hadapan pengikutnya ya, dan waktu itu iblis membela diri, fala talumuni walumu anfusakum. Kalian nggak boleh mencela aku, tapi celalah dirimu sendiri ya. Itu menunjukkan para penyeru kepada muhdas tadi ya, kepada perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya ya, mereka tetap diazab oleh Allah bila meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, tetapi masih sempat membela diri. Ya, apa membela dirinya? Sebagaimana iblis mengatakan, aku hanya mengajak kepada orang yang mau saja. Kenapa Anda mau diajak? Seperti itu ya. Ini berbahayanya untuk apa namanya? Para kreator dalam urusan ibadah. Karena ibadah yang nggak bisa kreator. Ya, karena udah Allah mengutus Nabi, tugas kita hanya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Simpel aja seperti itu. Ya. Bahkan di surah Fussilat juga dijelaskan nanti. Manusia meminta kepada para kreator tersebut dari dua jenis, minal jinni wal insi, para kreator dari jenis jin dan juga para kreator dari jenis manusia, ya kan? Perlihatkanlah kepadaku, ya kan? Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal insi wal jin. Ya Rabb, perlihatkanlah kepada kami mereka yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Ya, untuk apa? Ya, tahta aqdamina naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Akan aku injak-injak di bawah telapak kaki aku. Tapi kan itu tidak ada eh, apa manfaatnya sama sekali, ya. Tapi paling tidak ada kepenasaran untuk siapa sih ini kalangan jin yang menyesatkan aku, siapa dari kalangan manusia yang menyesatkan aku ini, akan Allah perlihatkan. Ya, akan Allah perlihatkan. Lebih lagi di surah Qaf, qala la takhtasimu ladai. Allah berfirman, jangan bertengkar di hadapanku, gitu kan? Ya, itu juga bertengkar juga. Sudah lama bertengkar lagi kan? Kemudian Allah katakan apa? Gandenglah kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Itu bahayanya. Para kreator dalam urusan agama. Allah alam. Benarkah saat Dajjal keluar disarankan untuk lari ke gunung dan wanita disuruh diikat agar tidak mengikuti Dajjal? Apa wanita ya diikatnya? Ya. Adapun hadis sebetulnya menjelaskan tentang ketika manusia melihat Dajjal. Ya, maknanya ada kalau bisa lari, ya, bukan diperintahkan lari. Kalau bisa lari, lari ke gunung. Tapi nggak bisa lari. Karena kecepatan siapa? Dajjal itu luar biasa. Allah berikan kekuatan. Yang ada itu adalah bersembunyi. Bersembunyi. Tidak boleh keluar rumah. Ya kan? Kemudian para wanita yang banyak kepenasaran dalam apapun. Tanpa terkecuali. Maka disuruh apa? Diikat. Benar adanya. Ya, benar adanya. Seperti itu hanatnya. Ya. Kalau bisa berlari. Ini menunjukkan kalau bisa itu berarti nggak bakalan bisa. Ya. Tapi para akhwat wanita diikat. Kenapa? Karena hadisannya banyak yang menjadi loyalitasnya Dajjal itu dari siapa? Para wanita. Justru wanita itu menjadi loyalitasnya Dajjal. Para pengikutnya Dajjal. Iya. Ini alhamdulillah para akhwat yang di sini mudah-mudahan dikuatkan imannya ketika apa? Datangnya Dajjal, tidak menjadi para pengikutnya Dajjal. Kalau laki-laki datang ke majelis keundangan, berapa lama antum para ikhwan untuk ganti baju? Eh? Berapa lama? 10 menit. Kalau istri antum berapa lama ganti bajunya? 2 jam. Itu dihitung dari mandi. Ya, bahkan untuk memiliki passion sebagaimana apa? Dajjal itu tambah rujinya. Siapa yang memakai itu? Bukan laki-laki, tapi siapa? Perempuan itu. Nah, kalau ada laki-laki pakai ya berarti sudah bukan laki-laki lagi, ya kan? Kalau ada laki-laki pakai bedak itu bukan laki-laki lagi. Pakai lipstik kan ada tuh. Ya ada tuh.
berceramah pakai bedak, pakai lipstik, ada tuh kan. Itu bukan laki-laki lagi. Sekalipun lantang suaranya. Kenapa? Nih sifat untuk siapa? Perempuan. Iya, modelnya, gaya bajunya pun itu kan. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebetulnya sebelum Dajjal muncul, tolong ikat isi antum nih. Sebelum Dajjal muncul, ikat dari apa? Ikat dari apa? Kebebasan berpikir supaya tidak terlalu liar untuk hal-hal yang mubah. Ikat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan antum sebagai para suami harus jadi contoh. Ya, bila antum mengikat isi antum, maka ikat akidahnya, ikat tauhidnya, ya, ikat manhajnya. Tiga tuh, ikat tauhidnya, ikat akidahnya, ikat manhajnya. Dan antum harus menjadi contoh. Jangan istri antum diikat tauhid, manhaj, dan akidahnya, antum sebagai suaminya justru liar, ya nggak jelas seperti itu ya. Itu diikat sebelum datang siapa? Dajjal. Karena nggak mungkin kalau Dajjal sudah datang diikat, nggak mungkin, nggak tenang juga. Pasti dia cari cara untuk apa? Bisa keluar. Ana tuh dulu di pondok, Pak, masih zaman jahiliyah. Nonton film layar tancap tuh nggak boleh, Pak. Nggak boleh itu. Tapi santri itu dulu selalu ada cara bagaimana bisa keluar dari asrama, kemudian bisa nerobos ke layar tancap itu tanpa bayar. Karena nggak punya duit. Itu anak ngalamin 2 kali itu. Ini ya, jujur aja kan gitu kan. Itu selalu artinya Pak, disiapkan akidah itu bukan ketika sudah terjadinya, tapi sebelum terjadi siapkan. Supaya apa? Terbiasa. Ya gitu kan? Seperti itu. Maka dari sekarang insya Allah. Yang ngaji-ngaji insya Allah mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana cara membebaskan ortu yang meninggal agar selamat dikubur? Doa anaknya maksudnya. Bapak saya begitu udah tua tidak sholat. Padahal beliau bisa, ya, apa nih? Beliau tidak bisa diatur, ya. Kemudian kata benarnya, saya takut meninggal. Apa boleh anak atau ada doa, ginilah maksudnya nih, untuk menegurnya ya, maksudnya. Yang pertama, doa jelas ya, hadisnya sahih, memohonkan ampun sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Doanya boleh dengan Rabbik fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau misalkan khusus kepada ayah, sebut Allah magfir, ya, sebutkan abi fulan bin fulan, ya, Allah magfir abi fulan bin fulan, atau ibunya Allah magfir ummi fulan bin fulan, bisa terpendek seperti itu. Atau bila kedua-duanya ya baca seperti tadi, Rabbik fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eh, Kemudian bila orang tua memang tidak sholat, ya, padahal dia bisa untuk sholat, nasihati, nasihati. Dan nasihat itu memang pedih dan juga pahit, tapi tetap ya, sebagai tanda kasih sayang, birrul walidin ananya, ya nasihati. Bacakan hadis, ya kan, yang ingat, jelaskan tentang ngerinya dikubur dan neraka itu kan. Tentunya dengan cara yang happy dan tidak boleh dengan cara yang menceramahi. Nggak mau orang tua diceramahi, tapi dengan cara yang happy ya, sambil ngobrol, sambil senyum, sambil tertawa, jelaskan hal itu ya. Eh, Tidak ada masalah ya. Kemudian mohonkan kepada Allah agar orang tua mendapatkan hidayah. Itu penting. Jadi kalau sudah meninggal, doa memohonkan ampun, tapi kalau masih hidup jangan lupa terus memohon agar mendapatkan kita hidayah, dan juga Allah lunakkan hatinya agar menerima hidayah. Bila itu sudah dilakukan semua, bertawakal kepada Allah, karena kita tidak bisa memaksakan siapapun untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah hak prerogatif Allah tabaraka wa taala, itu ya.
Semoga ayahanda yang bertanya Allah berikan petunjuk hidayah dan soleh sebelum meninggal dunia. Soleh sebelum meninggal dunia. Apa maksudnya orang pelaku riba ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya? Ya, karena sebetulnya pelaku riba sudah menantang Allah sebetulnya. Ya, gini. Ketika Allah mengatakan memerintahkan tentang amarnya, perintah amar ma'ruf, ya, dan juga melarang tentang nahi munkar. Kemudian dibalik, amarnya ditolak, ya, nahyinya dilaksanakan. Menantang bukan? Eh? Menantang enggak? Ya menantang. Ya menantang kan? Ya jelas. Maka sebetulnya manusia itu sendiri yang sudah menantang siapa? Allah dan Rasulnya. Nabi sudah dikatakan riba itu tidak boleh, haram hukumnya. Ini malah melakukan riba, berarti apa? Menantang. Ya, makanya balik, berarti dia sudah menantang siapa? Allah dan Rasulnya akan ditantang kembali. Ya, dikatakan ya aduwallah, wahai musuh Allah, engkau yang menantang aku atas amar dan nahyinya, ditantang berperang. Gitu ya, seperti itu. Jadi jangan lupa orang yang tidak mau melaksanakan sholat itu hakikatnya dia menantang Allah, ya, menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para pelaku bidah itu menantang Nabi, menantang Nabi, bahkan terkadang lebih berbahaya lagi dia apa? Berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai antum dulu ketika adzan berkumandang, malah asik nonton TV, bahkan tidak merasa berdosa. Sebenarnya itu apa? Menantang Allah itu. Bahkan bukan cuma menantang Allah, menantang apa? Adabnya Allah. Menantang adabnya Allah. Antum yang punya istri dibiarkan tabarruj, ya. Pada Allah sudah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, tapi dibiarkan tabarruj. Padahal tabarruj itu haram. Dibiarkan ikhtilat, dibiarkan berjalan kemanapun tanpa mahram, berarti sebetulnya para suami sudah menantang siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi bukan cuma riba saja. Setiap perbuatan yang melanggar apa yang Allah perintahkan, ya, yang Allah larang, ya, dan mengingkari yang apa Allah perintahkan, maka dia sebetulnya sedang menantang Allah dan Rasulnya. Orang tua saya untuk segera selalu menyuruh saya untuk segera menikah. Sedang saya belum menemukan laki-laki yang sepemahaman dengan saya dalam hal agama. Namun orang tua saya selalu menjodohkan saya dengan laki-laki yang tidak bermanhaj salaf. Bagaimana saya harus menyikapi ini semua, Ustaz? Apakah saya harus turut kepada orang tua atau saya tetap dalam prinsip saya agar menikah dengan laki-laki yang sepenuhnya sepemahaman dengan saya? Eh, Laki-laki, ya, dan juga perempuan tentunya yang bermanhaj yang baik, manhaj salaf itu, ya, yang diidamkan memang dan dianjurkan memilih calon ibu dari anak-anak yang akan menjadi ibunya itu, ya, yang semanhaj, yang semanhaj. Kenapa? Ya, karena akan memudahkan jalan apa? Untuk dakwah, ya, semanhaj. Kalau dalam bahasa ilmu tajwid itu, dalam bab idgham itu ya harus sama-sama apa namanya? Mutajanisen. Idgham mutajanisen. Pendekatannya satu manhaj, satu jenis, ya. Kalau enggak ya mutaqariben. Misalnya apa? Berdekatan sifatnya gitu kan, walaupun tidak makhrajnya gitu kan. Iya. Ada apa? Mutaqariben, mutajanisen, mutama. Nah, yang bagus mutamatsilen, sama sifatnya sama makhrajnya gitu kan. Tapi kan itu angel. Angel. Ada dua, mungkin yang mutaqariben ini ada kesanggupan kalau diajak nikah untuk apa? Mengikuti manhaj
salam. Boleh, artinya boleh bertanya dulu kepada ikhwan yang mungkin tadinya tidak bermanhaj, salam. Kalau antum menikah dengan anak, mau gak? Ya kan? Ana ajak untuk apa? Bermanhaj, salam. Kemudian dikatakan, insya Allah. Oke, nikah. Kalau dia katakan apa? Enggak, ya jangan. Ya kan? Jadi bukan hanya ini tidak bermanhaj salaf, tidak, tapi boleh tanya dulu. Gitu. Boleh tanya, boleh kan gitu kan? Yang ahsannya memang tadi apa? Dari awal bermanhaj, tapi kalau belum ketemu tanya, ya kan? Boleh jadi. Tapi ya, Khadijah, Khadijah, beliau mengorbankan hartanya ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa dia? Beliau cinta kepada Nabi. Ya apa yang dicintainya? Akhlaknya, termasuk apa? Kejujuran Nabi alaihi wasallam. Bila memang di kolong bumi ini ada orang yang mencintai sesuatu, seseorang, ya, kemudian yang dicintanya mensyaratkan dan ia benar cintanya, pasti apa? Akan mengikuti apa yang diinginkan, yang dicintai. Kenapa? Orang yang mencinta itu, Pak, akan menjadi budaknya yang dicintai. Anda ulangi, orang yang mencinta itu akan menjadi budaknya yang dicintai. Bisa dipahami ini? Ya, antum kalau disuruh nyuci piring sama istri, nurut gak? Nurut gak? Jadi budaknya tuh. Ya, dalam artian yang positif boleh, ya toh? Tahun kan? Antum disuruh apa lagi? Nyuci piring, nyuci baju, ngisi kain, boleh aja gak ada masalah. Dalam arti yang positif, kenapa? Saya karena sudah menjadi budaknya. Dan istri antum pun coba demikian. Dia mau nurut kepada antum itu karena sudah menjadi budaknya yang ia cintai. Dan yang paling tinggi cintanya adalah cinta kepada siapa? Allah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencintai suami saya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencintai istri saya. Selesai kan? Ya kan? Menjadi budaknya sebetulnya. Nah ini coba anti yang bertanya, tanyakan dulu kepada ikhwan yang disodorkan orang tuanya itu, mau gak diajak bermanhaj salah. Itu aja. Nah kalau memang gak mau ya jangan. Karena setelah itu akan rumit. Akan rumit. Jadi kalau pertanyaan apakah mesti nurut, maka akidah ini harus dipertahankan. Dan memang apa namanya eh, menuruti perintah orang tua dalam perkara yang menyelisih agama ya memang dilarang. Wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tidak boleh mengikuti dalam perkara yang menyalahi syariat tapi tetap wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka layani ya berkhidmatlah kepada orang tua dalam perkara-perkara yang memang ma'ruf ukuran apa namanya hablum minan nas. Ya, jadi kalau tidak semanhaj ya berarti kan memang keluar dari apa yang Allah dan nabinya perintahkan di situ. Karena sulit nantinya, ya. Yang satu manhaj aja kadang-kadang masih apa? Sulit. Kalau ngutang ingkar janji, ya kan? Suami satu manhaj kadang-kadang gede ambek, ya. Itu manusiawinya. Satu manhaj aja kadang pelit sama istrinya, ya. Dan istri pun juga demikian. Sudah ngaji kadang-kadang masih bawel. Ini bukan yang di sini. Soalnya semua masih cerewet, ya kan? Masih kan begitu kan? Antum pernah ngalamin gitu gak? Oh berarti yang di sini. Ini manusiawinya. Kita belajar bersama, tapi minimal ada komitmen untuk berada di manhaj salaf. Itu aja ya. Semoga penanya dimudahkan dapat jodoh. Ya, dapat jodoh insyaallah. Yang sesuai dengan apa? Manhajnya. Kalau sesuai harapan tuh gak ada yang sesuai harapan. Kalau pengen yang sesuai harapan besok di akhirat. Nggak ada. Ini ana yakin wallahi antum-antum ini punya istri sekarang gak sesuai harapan enggak? Allah ya gak sesuai harapan. Ya, nggak sesuai itu. Ada mungkin yang sesuai ya. Ada mudah-mudahan ya. Ya itu gak sesuai. Ada yang pengennya mungkin gini begini dapatnya lebihnya di sini tapi ini ada itu. Cuman kan antum bilang ya bismillah aja kan gitu kan? Ya kenapa? Karena yang penting apa? Ad-din agamanya kata Nabi taribat yadaka pasti berkah. Nggak mungkin di dunia pengen 100% apa? Sesuai dengan keinginan. Ya apa coba enggak ada itu namanya apa?
dunia, dan indahnya karena tidak sesuai keinginan. Itu jadi indah. Coba kalau sesuai keinginan, nggak bakalan indah, Pak. Enggak. Indahnya antum ngajarin istri itu, punya istri, kalau tadinya nggak bisa ngaji, jadi bisa ngaji. Kan antum itu indah. Itu indah ya. Indahnya para istri itu ya, yang tadinya mungkin dengerin bacaan suami waladhdallin itu dibaca waladhdallin terus, setelah istrinya ngajarin bi bukan waladhdallin tapi waladhdallin, menjadi waladhdallin, sehingga anti menjadi indah karena ada kelemahan ya. Kemudian anti bersabar, berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala sehingga menjadi indah. Jadi indah itu bukan ending, bukan di awal, tapi indah itu adalah perjuangan ketika di akhirnya mendapatkan sedikit kemiripan yang kita inginkan, maka menjadi indah ya, seperti itu. Nggak usah terlalu dipikirkan, kayaknya mikir gak usah udah. Pokoknya bismillah di jalan Allah. Tapi kita cukupan ya. Wallahu taala bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.